Aku pegawai negeri, di zaman dulu pasti jadi calon perdana menteri. Karyawan kontrak kenapa? Kaji 2,500. Siapa yang tahu dari mana uangmu berasal? Kamu bicara apa sih? Umur 26 tahun bukan perempuan lagi? Gratis pun aku nggak mau. Aku 48 tahun kenapa? Pria 40 tahun masih seperti bunga. Pergi. Urusan nikah nanti dulu, kamu pikirkan baik-baik. Kalau sudah melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Sao, baru ku beri status. Pergi. Ini orang-orang aneh apa sih? Santai, masih ada yang lebih baik. Mama, kenapa? No, One. Aku tahu ada klinik di dekat sini. Aku antar kalian. Baik, terima kasih. Dia tahu nama belakangku, Ruan? Golongan darah ibumu langka. Tuan Ji satu-satunya yang bisa donor darah untuk ibumu. Coba kamu temui dia. Halo Tuan Ji, namaku Ruan King. Ibuku sekarang anemia parah, butuh transfusi darah. Anda satu-satunya yang bisa donor untuk ibuku. Lalu, Asal Anda bersedia donor darah untuk ibuku. Apapun permintaan Anda akan kukabulkan. kamu yakin? Syarat apapun bisa. Aku akan donor darah untuk ibumu. Kamu nikah denganku. Apa? Jangan-jangan kamu mau ambil ginjalku? Atau cuma cinta palsu? Aku ingatkan, ini negara hukum. Jangan pikir karena tampan bisa semena-mena. Kamu overthinking. Cucuku sayang, apakah nenek masih bisa melihat hari pernikahanmu? Aku hanya ingin memenuhi keinginan nenek. Pasti mama juga sakit karena terlalu khawatir dengan pernikahanku. Aku setuju. Halo Nyonya Ji. Akhirnya menikah juga. Tapi Tuan Ji, jauh lebih baik daripada pria-pria lamaran itu. Sampai. Mulai hari ini kamu pindah ke... Waduh, terlambat kerja. Makasih anterin aku hari ini. Ruan King, akhirnya aku bisa meminangmu. Halo Ibu, Mami, terima kasih atas bantuannya. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. King, bos yang selalu kamu impikan. Hari ini akhirnya datang ke kantor. Benarkah? Sebelumnya dia hampir tinggal di kantor. Tapi sejak kamu datang dia menghilang. Dia sangat tampan. Tidak, aku sudah menikah. Bos itu bisa kalian bayangkan sembarangan? Rapikan dokumen ini, kerja sehari-hari tidak becus. Tidak punya kepekaan, tidak tahu kenapa perusahaan merekrutmu. Bos datang. Selamat pagi, bos. Ruan King, kenapa kamu selalu ceroboh? Maaf, bos. Bos, Tidak tahu lewat pintu belakang mana masuknya. Pikiran sama sekali tidak di pekerjaan ini. bukannya kamu yang lempar dokumen padaku? Aku. Jian Li adalah bos dari grup G. Kerjaan sendiri kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, mengundurkan diri saja. Bos masih tetap tampan, istri masa depannya. Tapi dia musuh semua rekan kerja wanita di perusahaan. Ruan King, kamu sudah menikah? Saat interview kamu bilang apa? Bukannya kamu jomblo? Kamu datang ke perusahaan untuk hamil ya? Suamimu seperti apa? Tunjukkan pada kami dong. Aku lihat. Tidak usah lihat, hari ini baru saja menikah. Besok traktir permen nikah. Masuk ke kantor. Tunggu saja dipecat. Mungkin, kepala botak umur 50-60 tahun. Hai gadis sekarang, demi uang memang. Kenapa kamu panggil aku masuk? Tadi kenapa tidak tunjukkan surat nikah pada mereka? Merasa aku tidak layak? Aku takut musuh cintaku memakanku. Aku pikir menyembunyikan hubungan kita.
lebih bisa menunjukkan kemampuan kerjaku. Kamu sudah lama menginginkanku. Tidak berniat melakukan sesuatu? Aku tidak, jangan asal bicara. Dia sangat tampan. Pak Ji, sekarang jam kerja. Kalau begitu aku beritahu mereka pulang. Aku tidak bermaksud begitu. Pulang tunggu aku, pulang bersama. Apa? Pulang bersama bos akan dikerumuni rekan kerja. Ji, kebetulan banget. Gak kebetulan, kan aku udah bilang, nunggu kamu pulang kerja buat pulang bareng. Pembohong kecil. Hubungan kita udah janji di kantor harus dirahasiakan. Salah paham. Aku ke toilet dulu. Jangan bocorin hubungan kita di kantor, jangan. Kemarin direktur manggil kamu buat apa? Dia nggak nyusahin kamu kan? Nggak, mana mungkin, cuma aku gak sengaja nyenggol mobilnya. Dia suruh aku urusin masalah mobilnya. Kamu celaka, nyenggol mobil mewah direktur. Nggak tahu harus bayar berapa, apa? Nyenggol mobil malah di wall? Pasti adegan sinetron, direktur galak jatuh cinta sama kamu. Jangan salah paham. Aku cuma gak sengaja jatuh, udah tahu nggak mungkin. Kalian lupa sama Nona Enyuzen ya? Kebanyakan nonton sinetron direktur galak. Enyuzen, Nyenggol mobil? Kamu aja beli mobil aja nggak mampu, sepeda pancal sewaan kali. Setiap hari ngayal, nggak balas pesanku. Sama orang lain malah asik ngobrol. Asisten Chen. Panggil Ruan-Ruan masuk. Nona Ruan, direktur minta Anda ke ruangannya. Lihat tuh, direktur manggil Ruan King lagi. Cuma nyenggol mobil mewah direktur, nggak tahu harus bayar berapa. Iya, bisa berduaan sama direktur. Iri banget deh. Sini duduk sini kerja. kenapa? Soalnya kamu di luar sibuk ngobrol, nggak peduli aku. Itu kan komunikasi kerja normal. Terus, aku suruh kamu kerja di sampingku. Ada masalah? Nggak, kamu yang bilang aja. Ambilin dokumenku. Sayang, kamu mau kemana? SSST, ada yang datang, aku ngumpet dulu. Ngumpet apaan? Kemarin kan di kantor kamu melecehkanku. Itu kan kecelakaan, jangan asal nuduh. Aku nggak peduli, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Direktur. Direktur, dokumen yang Anda minta. Oke. Kamu keluar dulu. Apa aku nabrak kamu? Aku tiupin ya. Istri direktur baik banget ya. Asisten Chen tahu. Kebiasaan Nyonya Ji agak aneh ya. Suka bersembunyi di bawah meja. Asisten Chen sudah tahu, kamu tidak memberitahuku lebih awal. Kamu juga tidak pernah bertanya. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah wanitaku. Kalau istri tidak mengizinkan, ya sudah. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Baiklah, tidak akan memberitahu orang lain, aku mendengarkanmu. Asisten Chen dan aku tumbuh besar bersama. Dia bukan orang luar, kadang kamu tidak bisa menemukanku. Bisa mencarinya. Baru aku tenang. Asisten Chen kok terlihat agak familiar. Mungkin wajahku biasa saja, aku pergi dulu. Jangan lihat dia, lihat aku. Tunggu sebentar. Berikan barang itu padanya. Aku masih harus mengambil dokumen, Anda mau apa ini? Kamu cuci buah-buahan ini, bagikan ke semua orang. Maaf, Anda siapa? Aku tunangan Yanli. Pertama kali bertemu, membawa buah-buahan untuk dicicipi semua orang. Tunangan.
Anda adalah Nona Emusen. Wah, pantaslah calon istri direktur. Gaya dan aura ini memang tidak biasa. Putri keluarga Emusen, sangat cocok dengan direktur kita. CP yang kusukai akan berakhir. Aku dan Yanli segera menikah, seperti biasa. Kalau ada orang tidak jelas mendekatinya, laporkan padaku. Nona Emusen, aku ingin melapor. Ruan King ini setiap hari cari alasan tinggal di kantor Ji. Pekat, Dengar tidak? Nyonya direktur menyuruhmu pergi. Ribut apa ini? Yanli, apa maksudmu ini? Kejutan. Nan Pei. Lepaskan. Terlalu cepat. Tadi dua pria tampan berebut Ruan King. Betul. Dan Ruan King malah menolak direktur. Lalu pria tampan ini siapa? Amble. Ini suamimu yang menikah kilat? Menikah kilat. Kepalaku agak pusing. Aku pergi dulu. Sekarang orang miskin seperti ini suka nikah kilat tanpa pesta. Yanli, pernikahan kita harus diadakan dengan sangat megah. Siapa bilang mau menikah denganmu? Tapi kita tumbuh besar bersama, harus menikah denganmu. Kalau begitu aku harus menikah dengan kakakmu. Jangan datang ke perusahaanku lagi. Benar-benar menikah? Kenapa tidak memberitahuku? Ngapain menjelaskan padanya? Bukan aku yang bicara denganmu. Dengan siapa? Jangan-jangan dia? Kamu gila? Kalau kamu mau menikah, aku juga bisa. Kita tumbuh besar bersama. Siapa bilang yang tumbuh besar bersama harus menikah? Waktu itu juga darurat, aku dan dia tidak serius. Cerai, harus cerai. Berani-beraninya, dia menyelak antrianku. Membujuk orang bercerai akan kena kutuk. Ruan Emusen dia. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Cepat kembali bekerja. Sepertinya hubungan kalian tidak baik. Tidak seperti kita yang sudah kenal lebih dari 10 tahun. Ruan, tidak pantas kamu melakukan ini. Aku sengaja datang ke perusahaan untuk memberimu kejutan. Pantas, sangat pantas. Ayo, biarkan asisten Chen mengantarmu pulang. Baju ini mahal loh. Nona Ruan, tadi aku salah. Maaf, aku ada acara jamuan pulang ke luar negeri. Aku mengundangmu untuk hadir. Aku pergi tidak pantas ya. Tenang saja, Yanli juga akan datang. Teman Yanli atau Putri Emusen. Sulit untuk menolak ya. Oh ya, ini pesta topeng. Kita semua akan berperan sebagai putri Disney, masih kurang satu Cinderella. Tidak apa-apa, semua pakai topeng. Ayo de Tangla. Wanching, badut seperti ini berani mendekati Yanli? Kamu Ruan King kan? Pakai topeng jelek begini. Wajah aslimu lebih jelek dari topeng ini ya? Lucu sekali, pakai baju apa ini? Datang ke sini jadi pelayan kita ya? Nona Emusen, apa maksudnya ini? Tema pesta diubah, sudah aku kirim di grup. Maaf ya, lupa, kamu bukan orang kelas atas, tidak ada di grup. Biar aku lihat, ini tunangan Emusen kita. Seperti apa rupanya ya? Coba lihat dia, wajahnya seperti anjing Peking. Tidak secantik anjing kecil, tapi kalau kamu mau belajar menggonggong, aku mau kasih tahu beberapa sugar daddy yang tidak peduli wajah. Nona Emusen, ini yang kamu bilang. Sopan santun kelas atas. Pantas saja Yanli tidak suka kamu. Pura-pura suci apa? Cuma pakai cara kotor untuk mendapatkan Yanli. Mungkin dia mau sama aku? Yanli, kamu dengarkan? Dia sengaja menjebakmu. Yanli, kamu ngapain? Grup Jia ya? Mulai hari ini, perusahaan Ji tidak akan kerja sama lagi dengan grup Jia. Yanli, kamu mau musuhi grup Jia demi si miskin ini? Grup Jia? Aku tidak peduli. Tapi mulai sekarang, siapapun yang berani ganggu karyawanku, aku tidak akan tinggal diam. Paudao, apa yang sudah kamu lakukan? Keluarga Ji akan hancur karena kamu. Kalau tidak bisa berdamai dengan Ji, jangan pulang. Ayah. Yanli, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Emusen,
Semua ini demi kamu. Kamu harus bantu aku bicara. Yanli, dia baru saja mengaku. Sengaja menjebakmu, dia punya niat jahat. Aku tidak sadar, kamu ternyata bisa juga. Sepertinya kamu perlu latihan lagi. Jianli, kamu kembali sini. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang, Ruan King memang punya niat tidak baik. Emuzhen, jangan takut. Selama mereka belum menikah, masih ada waktu. Kami bantu kamu merebutnya kembali. Ruan King, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jianli, kalau bukan aku yang ingatkan, kamu mau bocorin soal pernikahan kita? Kan kita sepakat rahasia? Di luar juga tidak boleh bilang. Iya, kamu benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Tentu tidak, karena dokter hanya akan marah kita datang terlambat. Karena sudah sembuh. Terima kasih. Cuma terima kasih? Tidak peluk aku? Ini semua salahku. Jianli, kamu sangat baik padaku. Bahkan membuatku berhayal kamu sangat menyukaiku. Bagaimana jika bukan hayalan? Apa yang kamu lakukan? Pakai sabuk pengaman. Aku akan memberimu contoh. Kamu parkir di depan kantor, nanti dilihat rekan kerja. Kamu ngapain? Aku sedang menunggumu. Bukannya tadi malam sudah dicontohkan? Selamat pagi, Direktur. Kebetulan sekali, aku ada hal yang ingin dilaporkan. Kamu akan terlambat. Kamu biasanya terlambat kerja, lihat jam berapa sekarang. Bukan, aku sedang. Wanqing. Grup Kaicheng, kamu yang urus. Grup Kaisheng. Sulit sekali. Dan ini juga bukan klien Ruan King. Sulit atau tidak, tergantung kemampuannya. Kalau tidak mau pergi, sekarang juga keluar. Direktur Wang, Ya, semuanya sesuai perintah Nona Jia. Dan perintah Nona Emuzhen. Dia sudah pergi. Direktur Wang, lama tidak bertemu. Silakan duduk. Kamu ingin kerjasama, aku masih berminat. Direktur Wang, produk kami sudah Anda kenal. Kerja sama dengan kami pasti menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang banyak perusahaan yang ingin kerja sama denganku. Seperti gadis biasa sepertimu. Ingin berhasil kerja sama denganku. Tanpa memberikan sesuatu, mana mungkin? Minum anggur ini dulu. Direktur Wang, aku sudah minum. Jika hari ini Anda tidak berniat bicara kerja, aku pergi dulu. Kamu keras kepala juga. Begini, tadi saat berenang. Jam tanganku jatuh ke air, tolong ambilkan. Kontrak ini langsung aku tanda tangani. Bagaimana? Yanli sangat hebat. Aku harus lebih berusaha untuk berprestasi. Sekeras kepala apapun, akhirnya jatuh ke tanganku. Berani menyentuh orangku. Direktur Gigi, dia rela. Aku tidak tahu itu wanita Anda. Sekarang kamu sudah tahu. Aku akan tunjukkan akibatnya menyentuh wanitaku. Bukan aku. Itu supervisor Liu dari perusahaan kalian. Dia yang datang sendiri. Lapor polisi. Pergi.
Ruan King. Kamu tidak sadar sekarang. Jianli. Bagus. Terus berusaha. Sudah sadar ya? Kalau begitu kamu bisa melepasku. Kamu. Kita kemarin tidak terjadi apa-apa kan? Ruan King, aku ingatkan kamu. Kita adalah pasangan suami istri yang sah, punya surat nikah. Memang benar begitu. Tapi kita ini sah dan terbuka. Nyonya Ji, bisa beri aku status resmi? Berita besar. Direktur ternyata sudah menikah diam-diam. Katanya hari ini akan diumumkan bersama istri direktur. Pasti Nona Amuzen, mereka sangat cocok. Ayo. Mana nyonyanya? Direktur, Kalungnya mana? Pasti ada yang mencuri. Ruan King, kenapa kalung ini ada di tasmu? Kamu berani sekali ya. Berani mencuri kalung istri direktur. Ruan King, kalung ini harganya lebih dari 1 juta. Kamu berani mencurinya. Bahkan berani meletakkannya begitu saja di tas. Habis. Sekarang harus masuk penjara jahit baju. kalung ini. Bersilat lidah, bukti sudah jelas, masih mau ngomong apa lagi? Cek CCTV, lihat siapa sebenarnya yang mencuri kalung ini. Kamu tidak tahu CCTV sedang diperbaiki 2 hari ini? Kamu benar-benar pilih waktu yang tepat untuk beraksi ya. Direktur, dia sangat berani, tenang, saya akan segera memecatnya. Ruan King, kamu bisa pergi. Gaun ini sangat cocok untukmu, Nyonya. Ini adalah istriku. Ruan King. Naonya. Perkenalkan pada semua. Ini adalah istriku Ruan King. Direktur, tadi adalah kesalahpahaman. Aku selalu merasa, Nona Ruan King dan Anda sangat cocok. Aku masih ada kerjaan, kalian lanjut saja. Kamu nggak perhatikan? Direktur sekarang aneh banget. Tadi Supervisor Liu sudah kayak gitu. Direktur malah membiarkannya pergi. Kamu juga sadar ya, direktur sebelumnya nggak pernah kayak gini. Istri direktur pengaruhnya besar banget. Apa? Istri direktur kenapa? Maksud kami, direktur dan istrinya sangat serasi. Bagus, penilaianmu tepat. Bonus bulan ini digandakan. Yanli. Bisa masuk sebentar? Bisa bantu tarik resletingnya? Nyangkut di rambutku, nggak bisa lepas. Ngomong-ngomong, gimana kamu tahu ukuran bajuku? Semua tentang Nyonya Ji. Aku tahu semuanya. Kok aku bisa tergila-gila sampai pusing begini? Nggak, kayaknya beneran pusing. Ruan. Akhirnya bangun juga. Sudah jam 9, aku harus ke kantor. Ruan King demam. Beritahu semua, hari ini dia izin tidak masuk. Aku sudah mengurus izinmu. Hari ini kamu bisa istirahat dengan tenang. Hari ini aku ke G Group untuk negosiasi, nggak ketemu kamu. Aku demam hari ini, izin tidak masuk. Kalau gitu aku segera ke sana. Istriku mau istirahat, kamu ada perlu apa? Enggak, kita lagi sibuk. Nggak usah banyak bicara, dadah. Kurangin main HP. Demam kamu ini gara-gara kebanyakan main HP. Makan bubur, aku yang masak sendiri.
Siapa sih datang di waktu kayak gini? Ruan. Siapa? Kok nggak ngomong langsung nutup pintu? Datang aja udah. Ngapain bawa-bawa buat istriku? Kamu memang terlalu perhatian. Ruan buru-buru datang, nggak bawa apa-apa. Cuma bawa bubur 8 bahan favoritmu, cepat diminum selagi hangat. Ruan King. 2 mangkuk ini, pilih 1. Kalau gitu aku pilih yang ini. Sudah, habiskan terus kamu bisa pergi. Buruan apa? Kebetulan aku juga lapar. Gue minum sedikit nggak apa-apa kan? Rasanya kurang enak nih, harus lebih ditingkatkan lagi. Ruan nggak suka minum yang rasa kayak gini. Gue duluan ya. Yanli, gue kira lo nggak mau ngomong sama gue lagi. Acara makan-makan kemarin itu cuma salah paham. Gue panggil lo kesini buat bahas proyek Tianchen. Proyek sekecil ini perlu lo sendiri yang bahas sama gue? Lo ini demi Ruan King. Gue mau kasih 1% saham G Group. Sebagai ganti kerjasama jangka panjang dengan Tianchen. Lo mau biar Ruan King tetap di G Group? Tinggal atau enggak itu urusan gue. Gue cuma nggak mau ada yang pakai alasan kerjasama. Buat deket-deket sama Ruan King. Yanli, lo nggak mau makan bareng gue dulu? Sekarang gue udah menikah, kurang enak. Terus kenapa? Kalian kan beda dunia, cepat atau lambat bakal cerai juga. Emang urusan lo? Istri gue nelpon, udah dulu ya. Jampu Ninin. Proyek Tianchen aja lo bisa dapetin? Keren banget sih. Cepet lihat berita, si tua Bangkawang udah ditangkap. Direktur Wang Group, Wang Xiqiang, didakwa atas beberapa tuduhan. Kecelakaan saat kabur, sekarang masih koma. Wan Qing, waktu lo ketemu Direktur Wang kemarin, nggak kenapa-kenapa kan? Nggak apa-apa. Untung lo nggak kenapa-kenapa, pasti si Wang itu yang nyari masalah. Direktur turun tangan buat basmi penjahat ya? Xiao Ke, kalau gue mau berterima kasih ke seseorang. Kasih apa ya yang bagus? Direktur kan? Gimana kalau lo siapin makan malam romantis pakai lilin? Pasti suasananya perfect. Yanli, makasih ya udah urusin masalah Direktur Wang kemarin. Kayaknya makan malam ini juga berkat dia ya. Iya, sebentar nenek dateng. Nenek, jangan-jangan dia belum tahu soal gue, nggak setuju gimana? Lo kenapa? Kepanasan. Jangan gerak. Yanli gue nggak apa-apa, cuma kepanasan dikit. Lain kali hati-hati. Nenek Xiao yang datang, akhirnya ketemu cucu mantu. Xiao yang akhirnya bisa nikahin lo juga. Anak muda zaman sekarang, cinta pertama ya? Apa? Nenek ngomong sembarangan, jangan dipikirin, makan dulu. Nek, ini kalung pesanan khusus dari luar negeri yang nenek minta. Kebetulan baru sampai hari ini, aku sengaja antar ke nenek. Wah, selera Emu Zen memang bagus. Nenek nggak tahu, ini aku minta tolong banyak teman. Dibuat oleh master terkenal dari Perancis. Berarti ini satu-satunya di dunia dong? Terima kasih Emu Zen, asal nenek suka. Ruan pasti lebih suka. Ruan yang nenek maksud Ruan King-nya. Ini hadiah dari aku dan Xiaoyan. Untuk Ruan. Makasih, Nek. Nenek terlalu boros. Kalau mau berterima kasih, cepat kasih nenek cicit. Tinggal satu kamar aja udah. Masa harus satu ranjang juga? Nenek kadang suka dateng. Kalau lihat kita tidur terpisah, pasti curiga. Kamu juga nggak mau dia ngomong kan? Kayaknya masuk akal.
tapi kok rasanya dijebak. Tidur deh. Iya. Tadi nenek bilang soal White Moonlight. White Moonlight apaan? Udah dibilang tadi nenek ngomong asal. Gugup gitu? Aku tahu kok. Nanti kalau udah tahu kebenarannya, jangan marah ya. Aku nggak tahu cara apa yang kamu pakai buat bikin Nenek Ji percaya. Tapi ku beritahu, cewek kayak kamu nggak bakal diterima di keluarga Ji. Itu bukan urusan Nona Emuzien. Jujur aja, aku dan Yanli cuma ada sedikit masalah aja. Cinderella meski pakai baju putri, waktunya habis ya harus dilepas, ya kan? Kok kotor di sini? Ternyata beneran, Jianli brengsek. Sudah berapa kali ku bilang, jaga jarak. Aku nggak suka sama kamu. Istriku cuma Ruan King seorang. Baru lihat kita bersama langsung pergi. Kamu pikir dia beneran cinta sama kamu? Itu bukan urusanmu. Apa? Ngeblokir aku? Jangan berhayal, dia direktur, kamu siapa? Serasi banget, kalau bukan karena cerita pengganti. Mana mungkin sampai ke kamu? Kenapa ngeblokir aku? Aku sekarang ingin semua orang di dunia tahu. Kamu adalah istriku. Jianli, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tapi kita menikah karena kontrak. Aku tahu. Pernikahan kilat membuatmu merasa tidak aman. Tapi percayalah padaku, oke? Selamat pagi, Nyonya Ji. Waktunya sarapan. Aku tidak lapar. Tapi aku lapar. Malam ini tunggu aku pulang. Temani aku merayakan ulang tahun. Wow. Direktur dan istri. Ya ampun, direktur, pagi-pagi sudah membicarakan pekerjaan dengan istri. Aku tidak tahu kenapa, beberapa hari ini. Leherku terasa gatal, lihat. Ya, direktur, di leher Anda ada. Sudah, selesaikan pekerjaanmu. Teman-teman, siapa yang mengerti cerita bos galak menjadi kenyataan? Semoga kita bisa bersama selamanya. Nyonya, buruk. Direktur mengalami kecelakaan. Apa? Kamu sadar? Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu membuatku sangat khawatir. Katakan, kemarin malam ulang tahunmu, apa yang ingin kamu katakan padaku? Kamu siapa? Yanli, kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Dia baik-baik saja, lepaskan tanganmu. Aku baik-baik saja, kamu pergi saja. Dengar tidak, Nona Emuzien? Kalau tidak ada masalah di sini, kamu keluar dulu. Maksudku kamu keluar. Apa yang kamu katakan? Dokter, dia sebenarnya kenapa? Pasien mungkin mengalami amnesia sementara karena cedera kepala. Tidak ada masalah besar. Amnesia?
Nona Emilsen, di sini ada aku. Kalau kamu tidak ada masalah, istirahatlah dulu. Direktur, Nona Ruan adalah istri Anda. Aku tahu. Nona Ruan. Dari perjanjian ini, kita sebelumnya tidak memiliki perasaan. Pernikahan ini hanya transaksi. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa segera mengurus perceraian. Dulu kamu yang memaksa menikah. Kalau begitu aku minta maaf. Yanli masih sakit sekarang. Ruan King, kamu harus lebih mengerti dia. Jianli, kamu benar-benar brengsek. Bu, aku sekarang berencana pulang ke rumah. Ruan, Xiao Ji belum pulih. Kamu pulang tidak baik, apa kamu berencana bercerai? Bercerai. Aku belum berpikir untuk bercerai. Bagaimana kalau dia ingat lagi? Dan membuat masalah untukku? Kalau begitu kamu harus berusaha. Nak, semangat. Jianli, aku tidak percaya kamu bisa benar-benar melupakanku. Ruan, kenapa kamu tidak masuk? Ruan, aku tidak suka dia. Dia seperti yang sering kalian bilang, apa namanya teh? Teh hijau, nenek tidak suka dia. Dia selalu menempel pada Yanli, keterlaluan. Yanli juga tidak punya moral suami sama sekali. Tapi hal seperti ini tetap tergantung pada Yanli. Sikap Yanli tentu sama dengan nenek. Dia bahkan tidak sempat mencintaimu. Posisimu di hatinya tidak ada yang bisa menandingi. Semangat! Yanli, aku sengaja bangun pagi untuk memasak sup ayam untukmu. Minumlah sedikit. Aku sudah makan, tidak usah repot. Maaf, aku tidak sengaja. Kalau kamu meminumnya, aku akan memaafkanmu. Ruan King, aku harap kita ke depannya lebih baik menjaga jarak. Aku sekarang tidak merasakan apapun padamu. Nona Ruan, maaf, aku juga memasak sup ayam. Yanli, kamu tahu, aku tidak bisa masak. Untuk memasak sup ayam, tanganku sampai terbakar. Selama kamu tinggal di Ruan, aku akan masak untukmu setiap hari, oke? Tidak usah. Lagi pula aku dan dia adalah suami istri. Nona Emilsen, lebih baik sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Ruan King, kamu setiap hari tidak ada pekerjaan serius yang bisa dilakukan? Aku tidak ingin kamu menyia-nyiakan waktumu untukku. Emilsen merawatku dengan baik. Jianli. Berbalik tidak mengenal orang, kamu memang jago. Ruan, kita pergi. Ngomong-ngomong, selama aku kehilangan ingatan, kamu hamil. Ini jelas-jelas gemuk, lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Aku hamil, ini anakmu. Ruan. Karena dia sudah kehilangan ingatan, lebih baik putuskan hubungan dengannya. Tapi, aku sudah jatuh cinta padanya. Kalau begitu, beranilah kejar dia kembali, aku dukung kamu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ayo, kita pulang. Kamu kehilangan ingatan, aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku mengandung anakmu. Emilsen, aku kehilangan ingatan, bukan kehilangan akal. Mana mungkin aku menipumu? Halo pengacara, segera ke rumah sakit Ruan. Berikan penjelasan pada Nona Emilsen tentang tindak pidana penipuan. Aku bercanda, kok kamu kehilangan ingatan jadi gampang tersinggung? Nona Emilsen, candaanmu tidak lucu. Istriku adalah Ruan King. Kue mangga, aku buat sendiri pagi ini, coba rasakan.
Kamu masih datang untuk apa? Kamu bilang cinta padanya. Tapi bahkan tidak tahu dia alergi mangga. Bukan, ini kubeli di depan rumah sakit Ruan. Nona Emusen, kamu harus diet. Jangan bohong pakai lemak perutmu. Yanli, kamu tidak apa-apa? Dulu aku menaruh sedikit mangga di salad. Hampir merenggut nyawamu, tak kira kamu kehilangan ingatan. Bahkan ini pun tidak ingat. Kalian, Nona Emusen, kita keluar dulu sebentar. wah lihat dia, tampan sekali. Nona kecil jangan berisik, biarkan dia tidur, lihat keadaannya. Semalam pasti tidak tidur nyenyak. Aku dan dia. Apa kamu mau bilang kalau kamu dan dia ada jodoh? Nona kecil, antri di belakang sana. Nanti dia bangun, aku mau perkenalkan putriku padanya. Apa? Tidak boleh. Kecilkan suara. Wah pemuda, punya pacar? Aku mau kenalin satu. Minggir dulu. Punya pacar juga tidak apa, tidak keberatan cari satu lagi. Ada yang keberatan. Maaf, aku sudah menikah. Ini istriku. Minggir dulu, aku mau bawa dia pulang. Ganteng? Sendirian? Ada apa? Hati-hati. Nyonya Ji, caramu terlalu kaku. Kamu sudah mengenaliku sejak lama. Tentu saja. Tidak tahu Nyonya Ji masih punya cara apa lagi. Kamu tunggu saja. Suka? Aku sengaja menyiapkannya untukmu. Jianli, kenapa kamu tidak melihatku? Rapat video selesai, segera rapikan semua dokumen. Kirim ke saya, rapat selesai. Sangat memalukan. Nona Ruan, setelah kita bercerai, aku tidak akan mengurangi apa yang seharusnya menjadi milikmu. Jangan main-main seperti ini lagi. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Jianli, kamu sudah melakukan banyak hal yang membuatku bahagia. Sekarang, kamu malah tidak bertanggung jawab dan meninggalkanku. Apa artiku bagimu sebenarnya? Presiden Direktur, apakah kita masih harus mengikuti istri setelah ini? Maksudmu foto-foto ini? Semuanya dulu aku yang menyuruh orang memotretnya? Ya, Presiden Direktur. Dulu Anda khawatir istri dalam bahaya. Anda meminta agar selalu ada yang mengawasi dan melindungi istri. Sebenarnya sebelum kehilangan ingatan, Anda sangat mencintai istri. Anda memasang banyak kata sandi. Semuanya diatur menjadi ulang tahun istri. Ulang tahun Ruan King. Oh, begitu rupanya. Ruan, kenapa kamu sendirian di luar? Apa bertengkar? Katakan, mengapa pernikahanku begitu berliku? Ruan, bagaimanapun juga,
Aku selalu ada untukmu. Kalau memang tidak bisa, aku akan bertahan sedikit lagi. Ya. Kalau memang tidak bisa, bertahan sedikit lagi. Jianli itu benar-benar tidak tahu diri. Kenapa setelah kehilangan ingatan, jadi seperti tidak waras? Kamu benar. Sekarang aku harus lebih kuat. Aku akan merebut Jianli kembali. Kehilangan ingatan bukan alasan. Ayo, aku lapar, temani aku makan. Aku mau pulang. Aku sudah menelepon Jianli. Dia akan segera menjemputmu. Sebenarnya aku menyukaimu. Apa? Kamu menyukaiku? Jianli, kamu yang imut, aku sangat menyukaimu. Kamu malah melupakanku. Katakan, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Suka, aku selalu menyukaimu. Kalau bukan karena aku pergi ke luar negeri beberapa tahun itu. Mana mungkin Jianli itu yang mendapatkannya? Jianli itu baik sekali, dia membuatmu begitu sedih. Kamu masih menganggapnya baik? Dia bisa bilang di depan semua orang kalau aku adalah Nyonya Ji. Dia juga bisa melindungiku saat aku dibully. Aku juga bisa melakukan semua itu. Kali ini tolong jaga istriku. Jianli, kamu datang menjemputku. Tuan Nan. Kalau mau mengajak istriku kencan, tolong beritahu aku dulu. Menurutku Ruan bebas bertemu dengan siapa saja. Karena dia orang yang merdeka. Tentu saja dia merdeka. Tapi apapun yang istriku mau lakukan, aku akan selalu menemani. Aku duluan ya. Kamu sudah ingat lagi? Belum. Tapi melihat betapa tulusnya perasaanmu padaku, aku kasih kamu satu kesempatan. Jianli, aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau berpisah lagi denganmu. Aku bersumpah, ini semua tulus dari hatiku. Bala-bala sihir kecil kembali menjadi Jianli. Aku bersumpah, ini semua tulus dari hatiku. Lain kali minum ajak aku ya, bala-bala sihir kecil. Tanda tangan kontrak. Ini kopi yang baru digiling. Ini kue dari restoran Michelin. Maaf merepotkan, silakan pakai sandal dulu dan istirahat. Maaf tanya, ini perusahaan Pak Zhang? Mari kita sambut kedatangan Nona Ruan. Pak Hang, kontrak ini sangat penting. Sudah aku cek berkali-kali. Sebaiknya Bapak periksa lagi. Nggak usah, terserah kamu saja. Maksudku, aku percaya kemampuanmu. Bagaimana progres proyek Pak Zhang? Tunang Direktur tidak masalah. Santai saja menunggu pulang. Rayakan bersama istri. Pak Zhang, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Enggak kok, aku sangat puas. Nona Ruan, tahun depan Anda akan jadi bintang baru industri. Ini bunga dari perusahaan kami untukmu. Siapa yang berani merebut kerja sama MU Zen Group? Kukira siapa orang hebatnya. Ternyata kamu. Nggak punya kemampuan. Cuma bisa minta Yanli buat kasih jalur belakang. Pak Zhang, ada apa ini? Selamat atas kerjasamanya. Kamu yang menyuruh Pak Zhang bekerja sama denganku? Ada masalah? Berkat kamu, sangat lancar. Aku menjadi orang yang paling kubenci. Selama ini aku bekerja keras untuk membuktikan diriku. Bukan dengan cara seperti ini. Lagi pula ini cuma kerjasama kecil. Dengan kemampuanmu. Ini bukan masalah bagimu. Kalau ini persaingan yang adil, aku bisa terima. Tapi dengan caramu ini, orang-orang hanya akan berpikir aku mengandalkanmu. Siapa yang berani membicarakanmu? Jianli, jangan ikut campur hidupku lagi.
Ruan-ruan, Sheila Mot, Bosch ton Nionia Bosch. apa yang sudah kamu lakukan? Kakak Ningran, kenapa kamu juga di sini? Kebetulan lewat. Kenapa ekspresimu tidak senang? Terima kasih sudah menemani istriku. Biayanya bisa ke asistenku. Jianli, kamu ngapain? Ini kakak kelasku, Ningran. Tuan, bicaralah baik-baik. Lepaskan Ruan-ruan. Ruan-ruan. Dia istriku. Jianli, kamu datang lagi buat apa? Aku tanya asisten Chen. Aku suruh dia memperhatikan pekerjaanmu. Ternyata dia memperhatikan seperti ini. Lagi pula dia hanya menurutimu. Aku minta maaf. Mulai sekarang, aku akan menghargaimu. Jianli, hari ini bukan sepenuhnya salahmu. Sebenarnya, kamu bisa mencoba mengandalkanku. Maaf, Kak Ningran. Kenapa kamu juga di sini? Ruan King, kamu juga di sini? Aku juga baru kerja di perusahaan ini. Ruan-ruan. Aku tidak suka caramu memandang Ningran. Tuan Ji, kamu terlalu banyak pikiran. Sepertinya aku harus meninggalkan tanda padamu. Supaya tidak diincar orang lain. Kamu ngapain sih, Liu Mian? Dia sekarang dekat dengan CEO Grup G. Entah pakai cara apa. Aku tahu. Cuma gadis kecil Ruan King itu. Nggak bisa menang melawanku. Cari cara selidiki Ningran. Lalu pindahkan dia. Pak Ji, kenapa saya dipindahkan? Cuma rotasi karyawan biasa. Ini karena Ruan-ruan, kan? Kamu pantas menyebut nama Ruan-ruan? Kalau bukan karena Ruan-ruan, kamu sudah dipecat. Keluar. Kenapa kamu pindahkan senior Ningran? Jika kamu sebagai karyawan, maka aku minta kamu keluar. Jika kamu sebagai istri Ji, jaga image MU. Ini kan jam kerja. Di sini aku yang pegang kendali. Ruan King, aku mau tunjukkan sesuatu. Apa, senior? Aku harus pulang. Maaf ya, adik tingkat. Siapa suruh aku bermusuhan dengan Jian Li? Kalau kamu kenapa-kenapa, dia pasti panik kan? Urusan kalian bukan urusanku. Lepaskan aku. Bagaimana kalau aku rekam video menarik dan unggah? Dia akan memandangmu seperti apa? Aku juga mau mencicipi rasamu. Aduh, tolong. Pak Presiden, baru saja ketemu info. Ningran adalah anak karyawan yang dulu dipecat. Dia sengaja mendekati Nyonya untuk balas dendam pada Anda. Aku sudah dapat lokasi Ruan-ruan. Anda hubungi polisi dulu. Aduh, tolong. Aku juga mau mencicipi rasamu. Berani-beraninya rekam video. Berani-beraninya mengincarku. Berani-beraninya rekam video. Cewek berani mukul aku habisin kamu. Ruan-ruan, kamu baik-baik saja?
Berani-beraninya menyandera aku. Hati-hati. Kamu mau sakiti aku? Pergi. Jianli. Parah banget. Sakit banget. Tahu aku kan ya? Gak sampai segitunya sih. Mending kamu tiupin aja. Obatnya udah diolesin. Aku tahu. Tapi aku masih rada sakit. Sekarang udah lebih baik. Ruan-ruan masuk. Kamu kenapa? Kamu nggak mandi beneran? Manggil aku masuk buat apa? Tanganku luka jadi nggak enak. Bantuin aku mandi. Jangan bercanda, kalau nggak ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tanganku terluka karena kamu. Masa kamu tega nggak bantuin aku mandi? Kamu lebay banget nggak sih? Kata dokter nggak apa-apa. Aku kan nyelamatin nyawamu. Gimana kamu mau balas budi? Aku traktir makan. Aku masih ada proyek yang belum selesai. Jianli meskipun kehilangan ingatan, tetap bakal jatuh cinta sama aku. Jianli, kamu sengsara nih. Kamu bakal tenggelam di lautan cintaku. Ruan Kingkok, kamu datang. Akhirnya kalian jadian juga. Maksudnya apa? Kalau gitu aku nggak ganggu dulu. Yang dipesan aja yang kamu mau. Aku pernah kerja di kafe ini. Oke. Kalau gitu aku pesan paket aja. Sama es kopi americano 1. Jangan minum es terus, nggak baik buat lambung. Pak, sekarang musim dingin, minum yang hangat biar lambungnya nyaman. Sibuk banget juga jangan lupa makan, minum air hangat biar lambungnya anget. Kamu nyari Ruan Ninja? Dia hari ini udah selesai kerja part-time. Pak Presdir, data Nona Ruan yang Anda minta. Sudah dikumpulkan, kebetulan dia hari ini interview di perusahaan. Suruh dia kerja di grup G. Baik. Kalau gitu aku pesan teh merah hangat aja. Sebenarnya Ruan-Ruan. Aku dari dulu pengen ngomong sesuatu. Apa sih? Kok serius banget? Begini, Halo. Apa? Ibu, apakah kambuh lagi? Dok, ibu saya golongan darah langka. Apakah masih perlu donor darah? Golongan darah langka? Di hasil tes tertulis golongan O. Golongan darah biasa. Jianli, berani-beraninya kau menipuku. Jianli, laporan ini mengatakan ibu saya bukan golongan darah langka. Kenapa ini ada di berangkasmu? kau sudah melihat semuanya. Ruan-Ruan, dengarkan penjelasanku. Baik, katakan. Aku lihat apalagi alasanmu yang dibuat-buat. Rumah sakit tempat ibu diperiksa sebelumnya adalah milik grup G. Alasan aku menukar laporan golongan darah
Hanya agar kau datang mencariku. Jadi, kau menyusun skenario donor darah. Menunggu aku datang dengan patuh. Jianli, jika aku tidak menemukan, sampai kapan kau akan terus menipuku? Aku ingin jujur padamu, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Tidakkah kau merasa lucu? Kau benar-benar penipu ulung. Tapi kita bersama. Aku mencintaimu, bukankah itu yang penting? Tidak. Kau tahu laporan ini palsu, ingatanmu sudah pulih sejak lama. Sampai sekarang kau masih menipuku. Ruan-Ruan, kita sudah melalui banyak hal bersama. Percayalah padaku. Justru karena terlalu mempercayaimu, aku seperti orang bodoh. Dipermainkan olehmu. Cintamu terlalu menakutkan, membuatku merinding. Ruan-Ruan, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Percayalah padaku. Menyakiti? Kau tahu saat ibuku divonis sakit parah. Betapa sedihnya aku. Jianli, aku tidak mau terus berakting lagi. Kita sudah selesai. Ruan-Ruan, aku tulus padamu. Jangan tinggalkan aku. Lepaskan! Aku tidak akan melepaskanmu. Kau terlalu menakutkan. Apakah kau sudah mengincarku sejak lama? Maaf. Aku tidak bermaksud seperti ini. Ingat itu 3 tahun yang lalu. Perusahaan saya sedang berada di titik terendah. Pak Wang. Dengar, aku pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Tapi, hei, Pak Wang. Sesibuk apapun, jangan lupa makan dan minum air hangat untuk menghangatkan perut. Sejak saat itu, aku merasa sangat hangat. Sejak saat itu, aku sering pergi ke restoran itu. Hanya untuk bisa bertemu denganmu. Sebenarnya, tanpa kamu sadari. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Jadi, ini alasanmu menipuku? Jianli, cinta butuh kejujuran dan rasa hormat. Kamu sama sekali tidak mengerti. Sudahlah. Besok kita urus perceraian. Ruan-Ruan jangan pergi. Masa tunggu perceraian 30 hari, sekarang belum bisa diproses. Kalian pikirkan lagi dulu. Sampai jumpa lagi 1 bulan kemudian. Ruan-Ruan. Beri aku kesempatan lagi, ya? Kalau ingin kumaafkan. Kumpulkan semua mutiara yang putus itu. Aku mungkin masih bisa mempertimbangkan. Nyonya, kumohon, Sio sebelumnya melindungi Anda. Luka di bahunya belum sembuh. Kalau begini terus lukanya bisa bernanah. Ruan King. Kamu mau apa? Jianli, Ruan King memperlakukannya seperti ini. Kamu masih di sini buat apa? Apa urusanmu? Pergi. Ruan King, kamu menyiksa Yanli seperti ini. Apa kamu merasa bangga? Sopir, jalan. Ruan-Ruan jangan pergi. Ruan-Ruan. Anak baik, kamu sudah bangun. Nenek, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu tidak tahu akan jadi seperti apa. Melihatmu seperti ini, nenek sangat sedih. Nenek, aku baik-baik saja. Ruan-Ruan hanya sedang marah padaku sementara. Yanli, cinta butuh pengertian, kesetaraan, dan rasa hormat. Jangan anggap Ruan-Ruan sebagai milikmu. Aku tidak. Nenek, kamu tahu kan? Aku benar-benar tulus kepada Ruan-Ruan. Jika kamu tulus, jangan campurkan kebohongan.
Sebuah pernikahan butuh perawatan yang hati-hati. Tanyakan pada hatimu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Ruan-Ruan pergi kemana? Setelah Nyonya memberikan surat pengunduran diri, katanya pergi untuk wawancara kerja baru. Halo, saya datang untuk wawancara. Nona Ruan datang, silakan duduk, jangan gugup. My name Sigilla's Anger. Ayo. Saya datang kali ini, terutama ingin berkomunikasi denganmu. Produk perusahaan kami, wawancara kali ini. Terutama ingin merekrut orang yang paham produk. Tidak tahu Nona Ruan kamu. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Jianli, kenapa kamu datang? Apa yang kamu bicarakan? Aku Nanpei, lihat baik-baik. Jianli, apakah kamu menyukaiku? Aku menyukaimu. Kalau begitu cium aku. Hal kecil seperti ini saja, tidak bisa dilakukan dengan baik. Kenapa ada Jianli lagi? Jianli nomor 1. Istri kamu membuatku sangat kesal, cepat ambil dia. Jangan pergi. 2 Jianli, 2 penipu besar. Aku menerima SMS bahwa Ruan King dalam bahaya. Datang ke sini sudah seperti ini. Kali ini terima kasih. Aku akan menyelidikinya. Jianli, kamu dan Ruan King. Pokoknya jaga baik-baik dia, kalau tidak aku siap menggantikanmu. Kamu tenang saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Jangan pergi, temani aku setelah bangun. Tidak bisa berbicara denganmu lagi. Maaf Ruan-Ruan. Jianli, kamu imut sekali. Kenapa kamu menipuku? Ruan-Ruan maaf. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Tapi kenapa kamu sudah memperlakukanku seperti ini? Aku tetap tidak bisa tidak mencintaimu. Aku bersumpah. Aku akan menghargaimu, tidak akan menipumu lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Percayalah padaku sekali lagi, ya? Wanita ini susah sekali dibunuh. Kalau bukan karena dia, Jianli tidak akan memaksaku seperti ini. Hampir saja membuatku masuk penjara. Aku bisa menabraknya lagi. Dia harus mati untuk melampiaskan kebencianku. Jianli, kenapa kamu di sini? Setelah tidur denganku, langsung mau kabur ya? Aku mabuk berat tadi malam, tidak ingat apa-apa. Jangan salahkan aku. Banyak alasan, intinya tidak mau bertanggung jawab, aku mengerti. Kamu memanfaatkan keadaanku. Jangan marah, aku hanya bercanda. Ruan-Ruan, aku tahu kamu belum memaafkanku. Aku akan terus berusaha. Omong-omong, kamu masih ingat kejadian kemarin? Aku hanya ingat minum sedikit air. Lalu semuanya semakin buram. Tenang, aku akan segera menyelidikinya. Bagaimana kamu tahu aku di mana? Nanpei yang memberitahuku. Seseorang mengiriminya pesan anonim. Omong-omong, hari masih pagi. Bagaimana kalau kita tidur lagi sebentar? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ruan-Ruan, hati-hati. Ruan-Ruan, kamu baik-baik saja? Jianli, kamu. Berani-beraninya kabur. Ruan-Ruan, Ruan-Ruan, bangun.
Kamu sadar, kamu pingsan selama sehari. Apa yang terjadi? Ada yang tidak nyaman? Kamu siapa? Aku tidak ingat kamu. Apa dia juga kehilangan ingatan? Aku Jianli. Jianli. Tuan Ji, kurasa kita perlu menjaga jarak. Lagi pula, sekarang kamu orang asing bagiku. Kamu memanggilku apa? Tuan Ji. Ini foto kita bersama nenek. Apa kamu benar-benar tidak ingat? Nenek. Nenek tentu aku ingat, tapi kenapa aku tidak ingat kamu? Kamu pura-pura kehilangan ingatan pilihanku ya? Tuan Ji. Lagi pula pernikahan kita hanya kontrak. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Aku tidak setuju. Lihat, password ponselku semuanya tanggal lahirmu. Apa artinya itu? Kamu tunggu, aku akan panggil nenek. Pura-pura lupa ternyata susah banget. Capek deh. Wan. Ruan, bangun dong. Jangan terus-terusan sembunyi di selimut. Ruan, jangan bercanda sama nenek. Nenek tahu kamu cuma pura-pura. Nek, kamu tahu aku pura-pura lupa ya? Semua trik ini, nenek dulu juga pernah. Mainin, nenek langsung tahu. Nenek emang pinter, beda sama Jianli. Sampai sekarang masih dikibulin. Yanli juga nggak tahu, warisan gen siapa sih. Sekarang masih sibuk nyariin dokter buat kamu. Dia juga karena khawatir jadi ceroboh, tapi sekalian aja kasih pelajaran. Sekarang biar dia ngerasain juga, gimana rasanya dibohongin. Supaya lain kali dia nggak ngulangin lagi. Nek, rahasia aku pura-pura lupa jangan sampai bocor ya. Iya, yang penting kamu senang, nenek setuju aja. Makasih Nek, aku mau isengin dia dulu, nanti kalau dia udah sadar salah. Baru aku kasih tahu yang sebenarnya. Oke, kalau kalian udah rujuk, kasih nenek cucu cicit. Ruan, lupa nggak apa-apa. Istirahat yang cukup, lain kali nenek jenguk lagi. Sayang. Udah lama banget, kita istirahat bareng yuk. Jangan dekat-dekat, aku nggak mau tidur sama kamu. Mainin gaya tarik ulur ya, ternyata kamu suka yang kayak gini. Aku pasti ikutin. Aku nggak suka yang kasar, aku suka yang punya adab suami. Kamu kayak gini, kelihatannya nggak punya adab suami. Lalu istri mau gimana? Aku rasa, dulu aku mungkin karena uang sama kamu, pasti bukan cinta sejati. Pura-pura? Aku lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Oke. Kalau istri suka uang. Ya aku kasih uang. Bos, istri lagi ngobrol sama Nanpei di luar. Masih sempat baca dokumen di sini. Nanpei. Cuma buaya darat, mau ngobrol ya udah. Aku juga perlu cari udara segar. Ini cari udara segar atau mau bunuh orang sih? Semangatnya bagus, udah baik kan? Udah baikan banget, jangan khawatir. Tuanan. Ada perlu apa? Pak Ji, aku cuma khawatir kamu nggak bisa jaga baik, makanya. Jengguk Wan. Wanitaku pasti aku yang jaga. Gak usah repot-repot tuanan. Aku lapar dikit. Aku mau makan dulu. Sepertinya Jizong masih suka berhayal ya. Asisten Chen. Rencana besok. Pastikan sudah siap sebelum aku sampai di kantor sore ini. Baik, Presiden Direktur. Rencana apa ini?
Tulis ulang semuanya. Benar-benar terkena imbasnya. Coba lihat apa yang sedang dilakukan Ruan-Ruan. Saatnya aku turun tangan. Nyonya, tolong temui Presiden Direktur. Kalau Nyonya tidak pergi, aku yang akan kena masalah. Apa gunanya aku melihat? Aku bahkan tidak ingat dia sekarang. Nyonya, seluruh perusahaan sekarang bergantung pada Nyonya. Kenapa kamu datang? Mengganggumu? Kalau begitu aku pergi sekarang. Berhenti. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan dari sana. Jangan mendekat. Jianli, kita sebaiknya menjaga jarak. Nyonya Presiden Direktur. Kerja bagus. Jianli, Ada apa? Mimpi buruk? Kamu tadi memanggil namaku. Apa kamu ingat sesuatu? tidak, aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya mimpi buruk saja. Masih tidak mau mengaku. Aku harus berusaha lebih keras. Carilah cara agar dia memaafkanku. Aku sedikit haus. Bisakah kamu ambilkan air untukku? Baik. Ruan King. Mau tidak aku bantu mengingat-ingat? Bagaimana caranya? Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Kamu mau apa? Ini tempat kita dulu berjanji menikah. Aku ingin mengajakmu mengulanginya lagi. Apa kamu ingat sesuatu? Aku dingin begini, apa yang bisa aku ingat? Kalau cincin ini, apa terasa familiar? Bukankah itu yang kamu pakai? Ya, ini cincin pernikahan kita. Lihat. Lihat, ini tidak cocok sama sekali. Ini pasti bukan milikku. Kembalikan saja. Jangan bohongi aku lagi. Ruan-Ruan, aku tahu kamu tidak kehilangan ingatan. Aku tahu kamu belum memaafkanku. Aku juga tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi sekarang aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Jianli, aku tidak sepertimu. Aku tidak suka berpura-pura lupa sepertimu. Ruan-Ruan, jika kamu benar-benar lupa, bagaimana mungkin kamu ingat kalau aku pura-pura lupa? Aku tidak percaya kamu benar-benar lupa. Jianli, jangan kekanak-kanakan. Ruan-Ruan, disinilah kita memulai. Mari kita mulai dari awal lagi. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku tidak bercanda. Kita mulai dari awal. Aku pasti tidak akan menipumu lagi. Ruan-Ruan, permainan pura-pura lupa ini. Berapa lama lagi kamu mau mainkan? Bukannya kamu yang menipuku dulu? Maaf, Ruan-Ruan. Aku yang salah. Jianli, kamu mau apa? Aku lihat kamu baca buku apa. Aku baru masak sup. Mau coba? Enak tidak? Cepat, ambilkan aku segelas air. Aku baca di buku, jahe bisa meredakan panas, makanya aku masak ini. Tidak enak.
Kamu coba. Jianli, kamu tidak fair, tadi kamu benar-benar diminum. Lalu, Aku juga tahu, masakanku tidak selalu enak. Aku juga tidak sengaja kok. tidak apa-apa. Asal sering berlatih, pasti bisa enak. Kalau kamu habiskan sup ini, aku percaya kamu tidak sengaja. Bisa tidak aku tidak minum? Bisa. Cium aku dulu. Dasar, aku tidak akan membiarkanmu senang seperti ini. Kamu jangan buru-buru, aku minum pelan-pelan. Jangan diminum. Nenek, cucumu ini terlalu pelin-pelan. Kamu juga tidak beda kok. Yanli, Ruan-Ruan menunggumu di kamar untuk tidur. Apa yang kamu katakan? Ruan-Ruan menunggumu kembali ke kamar untuk tidur. Kamu bodoh ya? Ruan-Ruan benar-benar bilang begitu? Masa sih aku bohong? Aku mengerti. Sepeton. Yanli, minum teh. Nanti saja. Ayo, duduk di sampingku. Yanli, kamu tidak takut aku mencuri rahasia bisnismu? Sangat mungkin. Jadi jangan sembarangan bergerak. Aku mengerti alasannya, tapi kenapa kamu membaca kontrak terbalik? Beberapa detail harus dibaca dengan cermat baru tahu. Ngantuk banget? Bagaimana kalau kita? Jangan bergerak. Malam ini. Jangan bercanda, lepaskan aku. Tinggal 2 kontrak lagi. Setelah tanda tangan, aku akan biarkan kamu kembali ke kamar tidur. Kalau gitu cepat tanda tangan. Mataku tidak nyaman. Bacakan untukku. Untuk apa Ji cari uang sebanyak itu? Bikin diri sendiri capek. Tentu saja untuk mencari uang dan menghidupimu. Besok aku ajak kamu jalan-jalan. Asalkan dia melihat baju lebih dari 2 detik. Semua akan dikirim ke rumah Ji. Baik, Ji. Yanli, ukuran sepatumu berapa? Ji, istri juga melihat banyak barang pria. Dikirim ke rumah Ji juga? Kamu mau membelikanku sepatu? Tentu saja, tidak hanya sepatu, baju juga. Ayo pilih bersama. Bisakah kamu melepaskanku? Cepat coba. Ini kan istri Ji? Masih perlu datang sendiri untuk belanja? Ternyata kamu suka sepatu ini. Suruh Janli yang memberimu. Dulu dia sering memberiku hadiah. Sangat royal. Kamu juga tahu itu dulu. Nona Enyu, kenapa sekali? Harus mencari perhatian? Membelikan barang untuk istri Ji. Kalau dia suka. Aku beli toko ini pun tidak masalah. Ada apa? Tidak ada yang disukai? Tidak, semuanya bagus. Kalau begitu, bungkus semuanya. Mari pilih beberapa sepatu lagi. Kalau begitu, ambil yang ini. Kalau begitu, termasuk sepatu ini. Semua sepatu baru. Bungkus semuanya. Oh ya, ada juga tasnya. Aku sudah punya banyak tas. Ternyata kamu suka tas. Kalau begitu, ambil semua tas baru di toko ini.
Ruan. Baju ini kayaknya pendek ya. Kalau begitu, coba yang ukuran lebih besar. Celana ini kayaknya kecil. Ini modelnya santai. Ini modelnya. Lihat, digulung seperti ini lebih mudah. Ruan. Label di belakang baju ini. Belum dilepas. Tolong lepaskan untukku. Jangan sembarangan pegang, tolong lepaskan labelnya. Aku tidak sembarangan pegang, jelas-jelas kamu yang pegang tanganku tidak mau lepas. Jangan sembarangan pegang, tolong lepaskan labelnya. Ternyata pernikahan kontrak, aku tahu pasti ada yang tidak beres. Aku tidak sembarangan pegang, jelas-jelas kamu yang pegang tanganku tidak mau lepas. Hello. Wartawan dari era gosip ya? Aku punya berita besar. Jianli, tunggu sebentar. Jianli, aku sudah tahu semua kebenarannya. Apakah kamu dan Nona Ruan menikah palsu? Apakah sengaja untuk membuat Nona MU marah? Sebelumnya ada kabar, MU dan Ji akan menikah. Kenapa memilih menikah palsu? Sekarang, apakah kamu akan mengakhiri kontrak dengan Nona Ruan? Ruan King menggunakan alasan ibunya sakit, menipu Jianli untuk menikah palsu. Cinderella gagal masuk keluarga kaya. Aku dan istriku bertemu karena kontrak. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk saling mencintai. Ruan. Kamu satu-satunya nyonya Ji untukku. Jika tidak ada hal lain, kita harus kembali ke kantor. Kamu tunggu saja. Nona MU, ada yang bisa saya bantu? Ini Ruan King, kenapa dengan Nona MU? Pakaiannya sama persis, bajakannya. Benar-benar peniru, suka meniru, naik jabatan dengan cara seperti ini. Aku rasa cepat atau lambat akan ditinggalkan. Lihatlah orang Nona MU kita. Yang asli memang lebih bagus. Kenapa Jianli tidak mau mengeluarkan lebih banyak uang untuk membelikanmu yang asli? Baju yang aku pakai ini adalah pesanan khusus Jianli langsung dari brandnya. Hanya ada satu di dunia. Tidak tahu dari mana Nona MU dapat yang ini. Dari mana asalnya? Yang aku pakai ini juga pesanan khusus, dia yang beli sendiri. Kita berdua sangat berbeda. Siapa yang pakai bajukan? Siapa yang tahu dalam hati? Waktu itu stok habis, jadi sebenarnya. Tak disangka Nona MU ternyata pakai barang palsu. Kamu bisa terus berbuat licik. Tapi aku peringatkan kamu. Kalau kamu bikin Jianli tidak nyaman, aku tidak akan membiarkanmu. Ruan King, kamu tunggu saja. Halo, siapa? Halo, Nyonya Ji, Pak Ji mengalami kecelakaan di timur kota. Cepat ke sini. Apa? Kalian siapa? Tolong, lepaskan aku. Jangan macam-macam, siapa yang harus kita ikat? Kalian ikat dia. Kalian siapa? Kenapa menipuku ke sini? Kalau mau ancam Jianli, ikat dia. Dia istri Jianli yang sebenarnya. Di internet bilang mereka nikah palsu, kalian yang nikah asli. Lebih baik tangkap kamu. Di internet semua bohong, aku yang menyebarkan rumor. Jianli benar-benar mencintai dia. Tidak peduli siapa yang asli atau palsu, bawa semuanya. Cepat pergi. Tolong, lepaskan aku. Masih mau lari? Ruan hilang. Segera selidiki. Direktur Wang, kamu ternyata sudah keluar. Apa yang kamu inginkan? Kamu hancurkan perusahaan dan reputasiku. Jangan kira aku akan membiarkanmu. Kamu hebat juga, bisa membuatku masuk penjara begitu lama. Katakan, kalau sesuatu terjadi padamu, apakah Jianli itu akan sangat khawatir? Serang aku saja. Jangan sakiti Jianli. Serang aku. Kamu pikir bisa lari? Nanti kalau Jianli datang,
kalian akan dihabisi bersama. Tatap melatnya. Kamu bilang. Kamu juga lucu, maksa ikut campur. Pisak. Habiskan dia juga. Siap, bos. Cepat sekali datang untuk mati. Kayaknya kamu cari masalah. Kalian berdua bisa tenang di jalan. Jangan biarkan mereka kabur. Mau lari kemana? Ruan. Hari ini, tidak ada yang bisa kabur. Aku akan membuat Jianli merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Mati saja. Ruan, hati-hati. Jianli. Lepaskan aku. Jianli. Lepaskan aku. Wan Qing. Jianli. Kalian pantas dapat ini. Lepaskan aku. Jianli. Jianli, jangan nakut-nakutin aku. Jianli. Jianli, bangun. Yanli, kamu pasti baik-baik saja. Yanli, kamu pasti baik-baik saja. Biarkan aku masuk, Yanliku ada di dalam. Sedang dalam pertolongan. Tolong jangan gegabah. Nyonya, sudah terjadi. Dokter sudah melakukan pemeriksaan. Sio tidak apa-apa. Istirahat sebentar akan sadar. Oh ya, ini catatan Anda sebelumnya. Simpan baik-baik. Orang yang paling dicintai, Nenek Ruan King. Mengintip catatanku. Bikin orang nangis. Sio sangat mencintai Anda, hanya saja. Dulu dia tidak tahu cara mengungkapkannya, kejadian ini sangat besar. Sudah beberapa hari di trending. Semua tentang Sio, menyelamatkan wanita cantik. Apa ini berpengaruh padanya? Aku bisa jelaskan. Ada pengaruhnya, Sio sekarang sudah menjadi impian 900 juta gadis. Ini kamar Ji? Kalian tidak tahu pasien butuh istirahat? Keluar! Kamu siapa? Aku tahu. Dia itu Ruan King yang nikah palsu. Ji Zong ternyata menikah di usia muda. Ruan King. Kamu setiap hari bawa surat nikah di badannya? Kamu ngapain sih? Ruan, dulu aku memang tidak ramah. Juga tidak suka diancam. Lalu apa yang membuatmu berubah? Karena kamu. Karena aku? Ya, hanya karena kamu. Ruan, mulai sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan kita. Asalkan kamu tidak menolakku, aku akan selalu baik padamu. Bolehkah aku sekarang mencium pengantinku?